Ketimbangan antara pesatnya penetrasi teknologi dan rendahnya kecakapan literasi melahirkan paradoks digital. Situasi ini menjadikan ruang maya sangat rentan terhadap penyebaran hoaks, kejahatan cyber hingga infiltrasi radikalisme yang membidik generasi muda. Kemudian pengajaran dan kebudayaan itu menjadi penting. Nah, memilih Jogja. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia periode 2022-2025, Indeks Masyarakat Digital Indonesia meningkat dari 43,34% pada tahun 2024 menjadi 44,53% pada tahun 2025. Namun di saat yang bersamaan, skor literasi digital justru turun cukup tajam dari 58,25% di 2024 merosot menjadi 49,8% pada 2025. Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan Maheswara Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Hendro Muhaimin mengatakan hal itu dalam Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional bertema berdaya, inklusif dan adaptif di era digital yang digelar di Gedung Praci Mosono Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur DIY Danurjan Kota Yogyakarta. Menurutnya rendahnya literasi di tengah tingginya penetrasi teknologi ini memicu berbagai ancaman serius. Merujuk pada laporan pemetaan perilaku pengguna ruang siber 2024 oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, tingkat ancaman tertinggi di ruang siber Yogyakarta diduduki hoax yang mencapai 91,9%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat sangat rentan terhadap disinformasi yang dapat memanipulasi opini, memecah belah kepercayaan, serta memicu polarisasi di tengah warga. Ancaman penyebaran hoaks tersebut disusul ketat oleh kejahatan daring dan perundungan siber yang masing-masing menyentuh angka 87,20% dan 85,60%. Pemetaan BSSN juga mencatat ancaman radikalisme sebesar 64,10%, narkotika 37,90%, dan pornografi 33,90%. Secara lebih spesifik di DIY, kasus kejahatan siber masih didominasi penipuan daring yang mencapai 67% dari total kasus. Data ini dirangkum dari berbagai sumber otoritatif seperti Kepolisian Daerah serta Kementerian Komunikasi dan Digital dan dianalisis menggunakan Google Adcraft Analytics. Di bawah penipuan daring, terdapat kasus pornografi siber sebanyak 15%, peretasan data 10%, dan judi daring 8%. Kerentanan di ruang digital ini tidak hanya menyasar kerugian material, tetapi juga berdampak langsung pada aspek kognitif generasi muda. Apa yang perlu dan dimiliki oleh DIY untuk menjadi kawasan yang tadi tidak paradoks dan tidak kemudian menjadi kawasan yang cukup dinilai kurang baik. Ternyata modal kita untuk literasi itu sangat tinggi. DIY minat bacanya tertinggi di tanah air. Hal ini memberi modal pada kita bahwa dengan kegemaran membaca yang tinggi itu ikut membangun proses literasi digital yang baik, daya kritis terhadap informasi juga baik, ketahanan sosial juga baik, dan yang paling penting adalah data-data cyber seperti penipuan online, hoax, dan polarisasi itu bisa terhindarkan. Maraknya konsumsi konten video berdurasi pendek di media sosial turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Konten berdurasi singkat membuat anak lebih cepat menangkap sebuah informasi. Namun di sisi lain, kebiasaan ini beresiko membentuk pola pikir tidak terstruktur. Terpecahnya fokus ini terjadi karena media sosial menghadirkan algoritma pilihan yang bertubi-tubi dalam waktu sangat cepat. Saya selalu menekankan pada teman-teman konten kreator, ayo dong kita bikin konten di mana itu bisa membangun rasa nasionalisme juga. Jadi tidak hanya mencari uangnya saja, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dengan cara apa? Kadang kita buat konten, misalkan kita memasukkan lagu Indonesia-nya di stansa 2 atau stansa 3. Di mana di stansa 2 ada kalimat kita berdoa Indonesia bahagia, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Kita berharap bahwa lagu ini bukan hanya sebagai lagu, tapi juga sebagai doa. Pendampingan orang tua terhadap anak di era digital sangat penting. Hal ini karena pengawasan tanpa komunikasi justru membuat anak semakin tertutup saat menghadapi persoalan di dunia maya. Jadi yang paling penting adalah pendampingan. Saya setuju bahwa literasi digital kita itu rendah sekali. Maka ini perlu dibanjiri orang tua ini. Jangan sampai begitu anak diam menang wae di kamar dengan gadget. Jadi yang paling penting ada konsekuen dan konsisten. Konsekuen itu akan
maka ya bapaknya, ya ibunya, ya anaknya semuanya meletakkan gadget. Konsisten, kalau nggak apa-apa lah libur ini tanggal berapa yos, lah sudah bubar itu. Jadi aturan itu harus konsekuen dan konsisten untuk membentuk sebuah karakter konflik. Mengutip ajaran Kawruh Jiwa karya Ki Ageng Suryo Mentaram, konsep nandur Srawung bisa digunakan sebagai strategi kebudayaan menangkal polarisasi digital melalui 5 langkah, yakni Srawung atau dialog yang di sini membuka ruang interaksi lintas kelompok agar terhindar dari informasi searah. Kemudian tepung atau empati, saling mengenal untuk mengurangi prasangka dan kebencian sosial. Selanjutnya dunung atau kritis, memahami karakter dan pandangan orang lain agar tidak mudah terprovokasi. Lalu tetulung atau kolaborasi, yaitu gotong royong di ruang digital untuk penyebaran informasi yang bermanfaat. Dan terakhir adiluhung atau persatuan yang menjadikan etika digital dan keberagaman sebagai fondasi kebangsaan. Demikian Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan.